Halo semua sahabat-sahabat smart people. Tetap di konten PH Official bersama Bang C. Di konten kali ini Bang C mau bercerita sedikit tentang diskusi Bang C kemarin malam di angkringan kopi bersama teman-teman yang kritis tentang kebijakan pemerintah. Pasti sahabat-sahabat semuanya kepo ya. Apa sih Bang C? Diskusinya Bang C kalau ketika di angkringan kopi. Bang C selalu berpesan kepada teman-teman Bang C bahwa di warung kopi itu adalah gudang inspirasi, gudang diskusi, bukan gudang rasan-rasan ataupun gudang menjelek-jelekan teman. Jadi kalau pengen diskusi, pengen menambah literasi, menambah inspirasi, mari ngopi dengan Bang C. Di konten kali ini Bang C mau bahas tentang mudik, kebijakan pemerintah yang dilarang mudik tahun 2021. Mudik lebaran. Dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, nanti Bang C kupas sedikit. Sebelum Bang C menginjak ke materinya, Bang C mohon maaf jika nanti ada kekeliruan Bang C ngomong ataupun Bang C menyampaikan kalimatnya. Kalau ada teman-teman ataupun sahabat-sahabat semuanya yang ingin menambahkan bisa typing di kolom komentar ataupun bisa diskusi bareng dengan Bang C. Nanti bisa DM lewat IG-nya Bang C, saya disertakan di link deskripsi ya. Langsung saja lanjut di materi. Materinya tentang mudik. Dilarang mudik tahun 2021, mudik lebaran ya. Kemarin Bang C sempat diskusi dengan teman-teman di angkringan. Diskusinya gini. Bang C selalu memberikan penengah. Ketika diskusi Bang C bilang, mari kita cari topik. Kopi kali ini, malam ini harus membawa ilmu ataupun pengetahuan. Karena selain di instansi kampus, ya gudang ilmu di warung kopi, itu menurut Bang C. Karena kita bisa berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan teman-teman yang di atas kita, di bawah kita banyak. Bisa melatih kita untuk berbicara, interaksi, menambah pengalaman, wawasan. Bisa memperbaiki tingkah laku kita di kemudian hari, bertemu orang dengan sopan, bisa banyak. Kembali ke topik. Ketika itu Bang C memberikan substansi ataupun kalimat gini. Bagaimana teman-teman, menurut teman-teman semua dengan kebijakan pemerintah yang tahun 2021 dilarang mudik lebaran? Teman-teman Bang C bilangnya gimana? Semuanya Bang C udah settingnya mesti gini. Seandainya kamu jadi rakyat, seandainya kamu jadi pemerintah, seandainya kamu jadi nakes, gimana? Jawabannya beda-beda semua. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang tanya, kenapa kok dilarang? Ya dilarang, Bang C bilang, ya dilarang mudik. Kenapa? Bisa menambah penyebaran COVID. Kok bisa menyebarkan COVID? Kontak. Tahu, kita mudik lain daerah, lain kota, lain wilayah. Kita nggak tahu kita membawa terpapar COVID atau tidak gitu. Kita berkontak tidak, kita tidak tahu kan. Padahal ada yang bilang, padahal itu naik mobil satu rumah, sedangkan itu kan satu rumah. Kenapa masih di operasi? Tidak boleh, harus jaga jarak, harus gini, harus gini. Ada yang tanya gitu. Bang C jawab santai, bos gini. Kita nggak tahu wujudnya virus seperti apa, ya kan? Virus bisa hidup dimanapun tempatnya. Kebijakan pemerintah tidak dilarang mudik, memang ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Ini adalah salah satu pencegahan penularan COVID. Kita sudah, wilayah Tubannya sudah tidak merah lagi, turun. Ada yang tanya lagi teman Bang C. Dia Bang C sebutkan namanya ya. Ada yang tanya gini, kapan COVID ini mari, Mas? Bang C tertawa. COVID akan selesai
ketika kalian semua atau masyarakat semua sadar ya piye? Tanya lagi, sadar ya piye? Yo rambangkan protokol, telah selalu menerapkan protokol kesehatan. Duh, tapi kenyataannya di lapangan piye? Gak pakai masker, jaga jarak orang. Lah iku mergo urung sadar ngono. Nek wis sadar, kok kabeh iki nganggo masker, menerapkan protokol, cepet mari bare tuntas. Ada yang tanya lagi, padahal wis disuntik ataupun diberikan vaksin. Ya, mohon maaf. Diberikan vaksin kemarin. Vaksin itu hanya mencegah ataupun menambah imun kita, ya, menambah imun kita, mengobalkan imun kita. Jadi yang dimasukkan vaksin di tubuh kita itu adalah virus baik. Jadi nanti di tubuh kita itu ada namanya virus baik dan virus jahat. Jika nanti virus baik di tubuh kita itu kalah menangnya virus jahat, jadinya kita terpapar, imunitas kita itu berkurang gitu. Karena vaksin itu tadi bukan salah satu penangkal ya, bukan penangkal, tapi salah satu cara pencegahan COVID. Tetapi masih ada cara-cara lain gitu. Duh, nyapo di vaksin nangger wi gak kanggo corona, gak kanggo virus. Saya bilang gini sama teman saya. Bos, Mas, saya bilang gini. Kan tadi sudah saya bilang, vaksin itu adalah pemutus rantai penyebaran COVID. Kenapa protokol selalu diterapkan padahal sudah vaksin? Ya kan? Pikir nalar sekarang, sahabat-sahabat itu semua. Pikir nalar. Kalau kita hanya mengandalkan satu cara, kita berharap dengan satu cara. Ya kalau berhasil, kalau enggak, kita harus menyiapkan yang lain gitu. Ini adalah senjata kita, vaksin senjata kita. Tetapi kita harus support dengan yang lain. Selalu mencuci tangan, ya, bercuci tangan yang bersih dengan cara pakai hand sanitizer, ya. Terus pakai masker, social distancing, jangan berkerumunan. Itu juga cara-cara yang lain untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tapi kenyataannya bilang gitu. Nimbal lagi. Tapi kenyataannya di masyarakat, dia bodoh amat dengan COVID. Dia bodoh amat dengan virus. Ya makanya itu tadi, mari kita, tujuan kita ya diskusi kali ini, mari kita membuka ataupun open minded. Kita buka otak kita, buka logika kita. Kita cari referensi, kita cari literasi. Mari selaraskan paradigma masyarakat. Gitu. Pasti di ujung, di tengah-tengah diskusi pasti ada perdebatan. Tapi tidak membuat perpecahan antara teman ya. Itu hanyalah sebuah penyampaian antara individu ke individu yang lain. Kalau menurut Bang C sendiri kali ini, Bang C setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik tahun 2021. Karena itu berdampak baik untuk mengurangi proses penyebaran COVID. Kebijakan pemerintah kali ini Bang C sangat mendukung penuh. Tetapi kita harus memikirkan dampak negatifnya, yaitu banyak yang mudik. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana cara kita untuk mencegah biar tidak terterobos dengan masyarakat yang nekat pulang kampung demi ketemu keluarga. Itu kebijakan yang sangat-sangat sulit diterima oleh masyarakat. Jadi di konten kali ini kesimpulannya satu, yaitu kalau dari Bang C gak mau muluk-muluk ya. Kalau di Bang C di konten kali ini selalu atur pola pikir. Ya, atur pola pikir. Karena pola pikir ataupun pikiran kita itu adalah menentukan imunitas kita. Tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan, pakai masker gitu. Kalau sendiri seperti ini, apa-apa gak pakai masker. Yang penting ketika kita berkomunikasi ataupun keluar rumah harus pakai masker, ya.
Mungkin cukup itu dari Bang C. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, atur pola pikir, jangan sampai sakit. Karena sakit itu sakit. Sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada tutur kata ataupun substansi kalimat dari Bang C yang tidak enak ataupun salah, mohon dimaklumi. Bang C adalah manusia, gudangnya salah. Yang kesempurnaan ataupun kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Bang C. Bang C undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.